Ini anak-anak saya. Sahabatku yang ada di Indonesia, jumpa lagi dengan saya dan saya akan melanjutkan cerita saya. Silahkan Anda duduk manis, mendengarkan, dan silahkan memberikan saran-saran atau komen yang sangat bermanfaat bagi saya, Anda, dan yang lainnya yang memiliki nasib yang sama dengan saya. Dalam video yang lalu, saya ingin sekali membicarakan soal anak-anak saya. Tetapi ketika saya membicarakan anak-anak saya selalu merasa sedih. Seorang ibu mana yang mau dipisahkan dengan anak-anaknya? Seorang ibu mana yang tidak merindukan anak-anaknya, yang dikandung, yang diasuh, yang dididik, dibesarkan sampai dia besar, kemudian tiba-tiba terpisah dan mereka meninggalkan saya, tidak berbicara dengan saya, membuat saya berpikir apa yang telah saya lakukan sehingga anak-anak saya meninggalkan saya. Setiap kali saya memikirkan itu membuat hati saya selalu sedih sekali. Ya, ibu mana yang tidak sedih? Ibu mana yang tidak memikirkan bagaimana keadaan anak-anaknya? Setiap malam itu ketika anak-anak tidur, saya selalu mengecek apakah mereka bernafas dengan baik, apakah mereka berselimut dengan rapat, apakah mereka nyaman tidurnya. Saya tidak akan bisa tidur kalau belum mengecek mereka satu persatu. Saya belum bisa tidur dengan tenang kalau semua anak-anak masih belum tidur. Jadi saya adalah orang yang terakhir tidur di dalam rumah saya. Saya selalu memastikan kalau anak-anak saya semuanya sudah tidur dengan baik, sudah memiliki apa yang mereka inginkan dalam kebutuhannya sehari-hari. Setelah mereka semuanya terpenuhi kebutuhannya, barulah saya merasa nyaman untuk tidur. Itu yang saya lakukan setiap hari. Ketika anak-anak sudah menginjak belasan tahun, mereka harus pergi dengan teman-temannya, menyetir sendiri. Nggak bisa saya tidur sebelum mereka pulang. Begitu saya mendengarkan mobil dan di dalam garasi, kemudian masuk rumah, saya begitu lega sekali. Tapi begitu peristiwa ini terjadi, karena ulah si pelakor tadi ya, anak-anak saya tidak tahu bagaimana pikiran mereka, bagaimana mereka bisa meninggalkan saya begitu saja. Tetapi yang saya pikirkan, yang sering ada dalam benak saya, mungkin mereka melakukan semua ini karena mereka tahu bahwa saya akan mencintai anak-anak saya dengan sepenuh hati, apapun alasannya. Akan selalu mencintai mereka, apapun yang terjadi. Jadi mungkin dalam benak saya berpikir bahwa lebih baik kehilangan saya atau tidak berbicara dengan saya, karena hanya saya seorang diri di sini. Tetapi ketika mereka tidak berbicara dengan bapaknya atau berpihak dengan saya, mungkin mereka harus kehilangan bapaknya, kehilangan kakek neneknya, kehilangan om dan tantenya dan keponakan-keponakannya. Jadi mungkin meskipun anak-anak saya melihat bagaimana perbuatan bapaknya salah, melihat bagaimana bapaknya melakukan kesalahan ini, tetapi seolah-olah mereka itu mendukung perbuatan dia. Jadi saya kadang-kadang berpikir,
Kenapa anak-anak yang saya didik untuk melakukan hal yang benar seolah-olah mendukung perbuatan bapaknya dan meninggalkan saya? Kenapa mereka tidak berpikir, oh ya, ibu saya jauh dari orang tuanya, tinggal di negeri ini seorang diri? Apakah mereka tidak pernah berpikir bahwa kalau mereka meninggalkan saya akan seorang diri di sini? Kadang-kadang saya berpikir seperti itu. Kenapa tidak ada perasaan seperti itu yang membuat saya sedih? Tega sekali anak-anak saya melakukan semua itu. Kalau saya pikir-pikir, semuanya itu akan membuat saya menangis. Tetapi tidak akan saya biarkan semua itu. Karena kebahagiaan ada di tangan saya sendiri. Jadi saya memilih untuk bahagia atau sedih. Itu pilihan saya. Pilihan saya akan terus maju, saya akan terus berbahagia, berusaha bahagia, berusaha positif, berpikir positif. Suatu ketika pasti anak-anak saya akan melihat becik ketitik Allah ketoro. Itu pepatah bahasa Jawa. Jadi mereka akan melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Dan semoga anak-anak saya juga menyadari betapa saya mencintai mereka tanpa batas, mencintai mereka apapun yang terjadi, apapun alasannya. Semoga mereka menyadari itu. Dan pada musim dingin, musim Natal ini, hati saya seolah-olah teriris karena biasanya hanya 4 tahun yang lalu, belum lama, saya melihat mereka membuka hadiah-hadiah Natal, menikmati makanan Natal yang saya masak untuk mereka. Memang rasanya sedih sekali jika memikirkan semua itu. Saya juga berpikir, kenapa tega sekali bapaknya anak-anak seolah-olah mencuci otak mereka untuk membenci saya, untuk menjauhi saya. Tidak benar. Itu tidak benar sekali. Jika dia mencintai anak-anaknya, seharusnya mereka tidak tercuci otaknya. Saya selalu berpikir jika dia seorang laki-laki yang sejati, dia akan selalu berusaha untuk mengingatkan anak-anak bahwa saya sebagai ibunya patutlah dihormati. Saya tidak gila hormat dari anak-anak saya, tetapi seharusnya anak-anak saya mengerti dan diajarkan, kan? Semoga mereka mengingat bahwa kebahagiaan mereka itu akan tercermin jika ibu mereka bahagia. Maksud saya, surga ada di telapak kaki ibu. Itu istilah yang kita sering dengar di Indonesia. Jadi maksud saya, semoga mereka mengingat ketika mereka menghormati ibu, ketika mereka mengingat akan ibu mereka. Semoga mereka menjadi anak-anak yang melakukan hal yang benar. Tetapi itu pilihan mereka. Itu pilihan mereka. Mereka mau memilih yang benar atau tidak. Yang jelas saya sudah mendidik mereka untuk melakukan yang benar. Jadi, ibu mana yang tidak merindukan anak-anak mereka? Ibu mana yang tidak merasa sedih jika terpisah dengan anak-anak karena terpaksa? Ibu mana yang tidak mendoakan keberhasilan anak-anak mereka? Maaf, sahabat-sahabat semua, jika berbicara soal anak-anak memang menyedihkan sekali ya. Tetapi saya tidak akan berlarut-larut soal ini. Untuk video yang akan datang, saya akan melanjutkan bagaimana anak-anak menerima berita soal perpisahan kami ini. Jadi
Untuk Anda semua yang juga terpisah dengan anak-anak, sabarlah, kuatlah, tetaplah berdoa, dan ingat bahwa kebahagiaan ada di tangan Anda sendiri. Jangan membuat peristiwa ini membuat Anda putus asa, tetapi menjadi kuat. Ingat, anak-anak akan kembali kepada Anda. Tidak tahu kapan, entah hari ini, besok, lusa, pasti mereka akan kembali. Sahabat-sahabat terkasih saya yang ada di Indonesia, selamat menikmati hari ini. Semoga Tuhan menyertai Anda dan memberkati Anda semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang.